Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam program 10 Minutes with God. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sangat indah. Untuk 10 menit ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian akan firman-Mu. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, mari saya ajak saudara membaca satu ayat dari Alkitab. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat ini punya poin yang banyak kalau kita mau membahas dan menjabarkannya. Tapi saat ini saya akan memfokuskan saja pada kalimat ketakutan mengandung hukuman. Nah saudaraku, kita tahu bahwa pada awal bulan Maret yang lalu, pemerintah menerapkan social distancing untuk Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan himbauan pemerintah untuk stay at home bagi seluruh penduduk. Kemudian dilanjutkan dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, saudaraku, sebagai warga negara, kita umat Tuhan taat pada instruksi pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Pemerintah berasal dari Tuhan dan pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Roma 13 ayat yang pertama. Nah, pemerintah ini memberikan petunjuk kepada kita penduduk Indonesia untuk bagaimana caranya menghadapi virus yang sementara merajalela. Pemerintah memberikan panduan kepada kita untuk cara hidup yang sehat, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah setelah kurang lebih 3 bulan PSBB, maka pada umumnya sebagian besar kota-kota yang menerapkan PSBB itu dicabut. Dan pemerintah mengadakan relaksasi. Artinya dunia usaha mulai dibuka. Kantor-kantor mulai beroperasi, mal-mal mulai dibuka, ya, tempat-tempat ibadah juga diizinkan, dan tidak lama lagi sekolah akan dibuka kembali untuk memulai pendidikan. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa pemerintah melakukan relaksasi? Karena tidak mungkin kita berada di rumah atau stay at home berbulan-bulan lamanya, ya. Sehingga pemerintah memutuskan suatu untuk mengadakan relaksasi karena virus ini suatu ada di sekeliling kita. Dan kita tahu kalau bicara tentang virus, banyak virus yang ada sekeliling kita, bukan hanya COVID-19, virus influenza contohnya, virus apalagi hepatitis, DBD, ya, itu semua virus yang masih ada sampai sekarang ini dan masih menjangkiti manusia. Baru-baru ini ada laporan minggu yang lalu di Republik Kongo di Afrika, ada terindikasi 40 orang mengalami kembali virus Ebola. Padahal virus ini sebenarnya berasal dari tahun 1976. Dan puncaknya itu menelan banyak korban, khususnya di negara-negara Afrika pada tahun 2014 sampai 2016. Ternyata di tahun 2020 virus ini masih ada. Dan sementara menyerang beberapa penduduk yang ada di Republik Kongo. Ini menggambarkan kepada kita bahwa virus masih ada tetap di sekeliling kita. Nah itulah sebabnya kalau kita memperhatikan khususnya DKI Jakarta yang kurvanya mulai melandai,
dan cenderung menurun, sehingga Gubernur Anies Baswedan mengadakan relaksasi new normal untuk membuka dunia usaha. Tapi tiba-tiba saat mulai relaksasi, tiba-tiba kurvanya naik kembali. Nah, ini fluktuatif, kurva naik turun ini akan menjadi hal yang biasa nanti. Dan inilah saya katakan bahwa virus ini hidup berdampingan dengan kita manusia saat sekarang ini, sehingga tidak mungkin pemerintah akan terus mengadakan stay at home berbulan-bulan tanpa relaksasi. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya melihat keadaan ini, saudara sekalian, kita jangan tinggal di dalam kamar ketakutan terus. Kita jangan menghukum diri kita dengan kekhawatiran. Kita mungkin mendengar banyak berita-berita sekeliling kita melalui media massa atau medsos, ya. Tapi kita jangan mengadopsi berita-berita yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran itu, walaupun mungkin realita. Sekalipun realita, tapi kalau membuat ketakutan dalam hidup kita itu untuk apa? Apalagi berita-berita yang bernuansa atau bersifat hoax. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja Tuhan juga harus belajar membuka diri di saat-saat seperti ini. Di saat pemerintah menekankan stay at home, mari kita stay at home, taat pada pemerintah. Tapi di saat pemerintah relaksasi, mari gereja jangan mengurung diri. Physical distancing itu, saudara sekalian, itu sangat penting bagi gereja-gereja yang akan menyelenggarakan tempat atau kebaktian di tempat ibadah atau membuka kembali tempat ibadah. Physical distancing sangat perlu. Terapkan protokol kesehatan yang ketat, saudara. Bukan hanya itu, kita sebagai orang percaya juga harus belajar menerapkan protokol kesehatan mandiri di dalam hidup kita, yaitu bagaimana cara hidup yang sehat. Pada waktu kita sudah belajar menerapkan cara hidup yang sehat secara mandiri, saudara, barulah mari kita minta proteksi Tuhan. Jangan kita minta proteksi dan perlindungan Tuhan, tapi cara hidup kita sembrono, saudara. Pada waktu gereja mulai menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan umat Tuhan belajar untuk menerapkan protokol kesehatan mandiri secara ketat, hidup sehat di dalam hidupnya, mari yang berikutnya kita minta perlindungan, pagar Tuhan. Mazmur 91 ayat yang kelima, bagian A katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 91, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi saudara mengerti ya, sebagai umat Tuhan belajar terapkan protokol kesehatan mandiri, cara hidup yang sehat. Setelah itu minta perlindungan Tuhan, pagarnya atas kita, perisainya atas kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu mengandung hukuman, saudara. Ketakutan yang berkelebihan akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah, membuat hidup kita tidak tenang, mudah stres, dan mudah sakit. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tim gugus tugas COVID-19 pemerintah memberikan semacam himbauan yang bagus sekali, khususnya bagi umat yang beragama. Mereka mengatakan seperti ini, semangat untuk beribadah harus juga diimbangi dengan semangat untuk mengatasi wabah virus ini. Terus mereka menekankan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak terlalu penting jangan pergi ke tempat kerumunan orang banyak. Ingat, saudara, ketakutan mengandung hukuman, dan kita sekarang memasuki kehidupan new normal, cara hidup yang baru. Protokol kesehatan mandiri perlu diterapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan pada waktu itu juga kita akan minta perlindungan Tuhan.
supaya kita tidak mengalami penularan virus ini, karena virus ini ada di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan pencerahan ini biar menjadi pengertian bagi saudara dan biar memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak untuk pengertian yang kami terima pada saat ini. Urapi kami lebih lagi Tuhan, pagar perlindungan-Mu senantiasa menyertai melindungi kami di tengah segenap aktivitas kami. Mungkin kami sudah ada yang bekerja, sudah ada yang beraktivitas sehari-hari untuk tugas dan tanggung jawab kami. Kami minta pagar perlindungan-Mu turun ke atas kami, melindungi kami, supaya kami tetap sehat, tetap kuat, tetap segar Tuhan. Tidak tertular dari virus yang sementara mewabah ini. Terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.